Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada ungkapan yang paling patut untuk kita ungkapkan selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di hari yang terbaik, yaitu hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan langkah kaki kita untuk menjalankan salah satu sunnah di hari raya, yaitu sholat Idul Fitri dan mendengarkan khutbah, maka mudah-mudahan rangkaian yang kita kerjakan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema hakikat kegembiraan dan syiar-syiar hari raya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menyebutkan bait syair di dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif yang berkaitan dengan hari raya. Beliau mengungkapkan, laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuhu tazid. Sejatinya hari raya bukanlah untuk orang yang sekedar memakai pakaian baru, tetapi hari raya sejatinya adalah untuk orang yang ketaatannya kepada Allah semakin bertambah. Walaisal idu liman tajammala bil libasi war ruqub, innamal idu liman ghufirat lahu adz-dzunub. Dan hari raya bukanlah untuk orang-orang yang sekedar menghiasi diri dengan pakaian-pakaian dan kendaraan-kendaraan, tetapi sejatinya hari raya adalah untuk orang-orang yang dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, penampakan hari raya, kegembiraan hari raya bukanlah sekedar kegembiraan penampakan duniawi semata, tetapi merupakan kegembiraan rohani, yaitu bagi ruh yang mana telah menyelesaikan dengan sempurna pelaksanaan ibadah-ibadah dan amal soleh sepanjang bulan suci Ramadan, yaitu puasanya, kemudian qiyamnya, sedekahnya, tilawahnya, dan yang lainnya. Maka untuk orang-orang yang seperti inilah, mereka akan merasakan kebahagiaan yang hakiki, yang sejati. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, lis-shaim farhatan, orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, yaitu yang pertama yang didapat pada hari ini, yaitu kebahagiaan ketika menjumpai hari raya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan kelak ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kebahagiaan yang kita rasakan pada hari ini di hari raya Idul Fitri, mudah-mudahan ini akan berlanjut kepada kebahagiaan yang sejati, yang hakiki, yaitu saat kita semua berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah melewati bulan suci Ramadan tetapi tidak mengisinya dengan baik, dia tidak puasa di bulan suci Ramadan,
bahkan tidak sholat dan tidak mengisinya dengan amal-amal soleh, maka mungkin hari ini ia merasakan bahagia, turut gembira, tetapi ketahuilah itu hanyalah sebuah kepalsuan. Dia telah menipu dirinya sendiri dengan kebahagiaan yang semu. Apalah arti kebahagiaan satu hari di hari raya jikalau kemudian kelak di akhirat dia mendapatkan ancaman siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala oleh sebab dia melewati bulan suci Ramadan, tidak puasa, tidak sholat dan tidak beramal saleh. Nabi SAW mengabarkan tentang hukuman yang serius bagi orang yang dengan sengaja tanpa uzur syar'i meninggalkan puasa Ramadan. Nabi SAW pernah ditampakkan tentang siksaan para penghuni neraka. Kemudian Nabi melihat faida ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim musyaqqaqatun asdaquhum tasilu asdaquhum daman. Aku diperlihatkan, kata Nabi SAW, siksaan penghuni neraka aku melihat di antara mereka ada yang digantung dari tumitnya ke atas dan kepalanya di bawah dalam keadaan mulut mereka robek dan keluar darah dari mulut mereka dan sekujur tubuh mereka. Kemudian kata Nabi SAW, man haula, siapa mereka? Nabi bertanya kepada para malaikat. Kemudian para malaikat menjawab, hum alladzina yuftiruna qabla tahillata saumihim. Mereka adalah orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Waliyadzubillah. Kemudian juga hukuman yang serius bagi orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man hafadha 'alaiha kanat lahu nurun wa burhan wa naja yaumal qiyamah. Orang yang menjaga memelihara salat, dia istiqomah menjalankan kewajiban salatnya, maka dia akan mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk dan mendapatkan keselamatan kelak pada hari kiamat. Sebaliknya kata Nabi SAW, wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhan wala najah wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf wal iyadu billah. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak mengerjakan salat, dia meninggalkan salat padahal ia tahu salat itu adalah kewajiban atasnya untuk dikerjakan, maka kelak pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman dan bersama Ubay ibn Khalaf di dalam neraka waliyadzubillah. Kenapa Nabi SAW menyebutkan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay ibn Khalaf? Ini menggambarkan bahwa siapa saja di antara kita yang tersibukkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala oleh sebab hartanya, oleh sebab kekuasaannya, oleh sebab pekerjaan atau profesinya, dan oleh sebab perdagangan atau bisnisnya, kemudian dia terlalaikan dari ibadah kepada Allah, maka orang yang seperti ini akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay ibn Khalaf di dalam neraka wal'iyadzubillah. Kemudian hendaknya orang-orang yang melewati Ramadan tidak mengisinya dengan puasa, tidak juga dengan sholat, tidak juga beramal soleh di dalamnya, maka sungguh orang yang seperti ini adalah orang yang merugi, yang mana disebutkan oleh Nabi SAW ketika mengaminkan doa malaikat Jibril, rogima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yughfarlah. Sungguh merugi dan celaka orang yang mendapati bulan suci Ramadan. Ramadan berlalu namun dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini hendaknya bercermin kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang penyesalan para penghuni kubur dan juga para penghuni neraka yang mana mereka menjerit di dalam neraka ingin dikembalikan ke dalam dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100 mengungkapkan tentang penyesalan penghuni kubur. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika kematian datang kepadanya, dia berkata kepada Allah, rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh. Kalla, kata Allah sekali-kali tidak. Orang yang sudah mati tidak akan bisa kembali ke dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah perkataan buayan belaka yang diungkapkan oleh penghuni kubur. Sedangkan mereka berada di alam barzah. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Mereka berada di alam barzah sampai nanti kelak hari dibangkitkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penyesalan para penghuni neraka di dalam surat Fatir ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka penghuni neraka menjerit kesakitan di dalam neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka agar kami bisa beramal soleh. Kemudian apa kata Allah?
Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Bukankah dahulu telah kami berikan usia umur kepadamu, telah kami berikan jatah hidup kepadamu, dan telah kami pertemukan engkau dengan bulan-bulan yang baik, di antaranya adalah bulan Ramadan, dan telah datang peringatan kepadamu, tetapi engkau tidak mengindahkan semua itu. Maka rasakanlah azab yang pedih dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Waliyadzubillah. Maka hendaknya orang-orang yang telah melewati Ramadan tanpa puasa, tanpa sholat, dan tanpa mengisinya dengan amal soleh, hari raya ini jadikanlah sebagai hari untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkanlah bagaimana Nabi memberikan kabar gembira, at-taib minad dzam kaman la dzamba lahu. Orang yang sungguh-sungguh dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, maka dia akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa tersebut, seolah-olah tidak ada dosa lagi pada dirinya. Maka jadikanlah hari raya ini sebagai hari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian diungkapkan oleh Imam Hasan Al-Basri, sejatinya kulla yaumin la yusallahu fihi fahuwa id. Sejatinya bagi seorang muslim setiap hari adalah hari raya, yaitu ketika dia tidak bermaksiat kepada Allah pada hari itu dan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Dan bagi orang-orang yang mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal soleh sepanjang bulan suci Ramadan, mendapatkan bimbingan taufik dari Allah sehingga mudah menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah qiyamul lail, menjalankan ibadah tilawah Quran, sedekah dan lain sebagainya, maka hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian menyempurnakan hari-hari bulan suci Ramadan dan agar kalian bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak tidak ada yang paling dikenang diingat oleh penduduk surga tentang kenikmatan dunia selain daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan ungkapan rasa syukur penghuni surga di dalam surat Al-A'raf ayat 43. Mereka berkata wa qalu alhamdulillah. Mereka penghuni surga mengungkapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat hidayah yang pernah mereka dapatkan ketika di dunia. Wa qalu alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Penduduk surga bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah atas nikmat hidayah yang Kau berikan kepada kami dahulu di dunia. Kalau bukan karena hidayah darimu, tentu kami tidak akan bisa masuk surga. Kemudian di dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ungkapan syukur lainnya dari penghuni surga, di mana mereka bersyukur kepada Allah, mereka bisa masuk surga merasakan kebahagiaan yang hakiki, yang tidak ada sedih dan duka lagi setelah itu selama-lamanya. Wa qalu alhamdulillah, mereka mengungkapkan kalimat syukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi adhaba annal hazan, yang telah menghilangkan kesedihan kedukaan pada diri kami. Inna rabbana laghafurun syakur, sesungguhnya Allah Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri, membalas setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk syiar di hari raya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 32, bahwa siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Dan di antara syiar yang ada pada hari raya adalah yang pertama, menampakkan kebahagiaan dan kegembiraan. Termasuk syiar di dalam hari raya adalah menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan, serta saling mengucapkan kalimat doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 58,
Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, dan di antara bentuk karunia dan rahmat Allah adanya hari raya untuk kaum muslimin, maka hendaknya dengan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kita berbahagia dan bergembira. Kemudian dalam satu asar disebutkan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzal taqau yaumal id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salah satu di antara mereka saling bertemu di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka di antara mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian amal-amal soleh yang telah dikerjakan. Kemudian syiar yang berikutnya adalah, hadirin sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, saling memaafkan di hari raya, saling berlapang dada dan membuang jauh sifat dongkol, sifat dendam, dengki, iri hati kepada saudara muslim. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, tetangga kepada tetangga, dan seterusnya, masyarakat seluruhnya hendaknya saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya, berlapang dada dan tidak menyimpan dendam dan benci. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 134 menyebutkan bahwasanya di antara karakter khusus yang dimiliki oleh orang yang bertakwa yang dijanjikan surga, Allah menyebutkan di antara sifat mereka adalah wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu mereka senang memaafkan kesalahan orang lain dan Allah cinta kepada orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang baik. Kemudian di dalam surat An-Nur ayat 22 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa siapa yang senang untuk mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah, maka hendaknya dia senang memaafkan kesalahan orang lain. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya memaafkan, hendaknya berlapang dada. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tidakkah kalian senang jikalau kalian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan di dalam surat Asy-Syura ayat 40 Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang senang memaafkan kesalahan orang lain, bahwa pahala mereka ditanggung langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memberi maaf, yang senang dan gemar memaafkan kesalahan orang lain, tidak berhenti di situ, tetapi juga dia berbuat baik bahkan sekalipun kepada orang yang telah menzaliminya, maka tanggungan pahala orang yang seperti ini langsung ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, hadirin sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, di antara syiar di hari raya adalah silaturahim, saling berkunjung, saling menguatkan hubungan tali persaudaraan dengan menebar salam dan berbagi hadiah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad, silaturahim wa husnul khulqi wa husnul jiwar yu'ammirani ad-diyar wa yazidani fil a'mar. Silaturahim, kemudian akhlak yang baik, kemudian bertetangga dengan baik, maka semua ini, amalan-amalan ini dapat memberikan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga dan dapat memberikan keberkahan pada umur atau usia. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Hibban, inna a'jalat ta'ah sawaban lasilaturrahim. Sesungguhnya di antara amal ketaatan yang disegerakan balasannya oleh Allah adalah silaturahim. Kemudian kata Nabi SAW, hatta inna ahlal bait la yakunu fajarah. Meskipun satu keluarga ini bukan termasuk ahli ketaatan, tetapi ketika mereka betul-betul menjaga yang namanya hubungan rahim, menyambung silaturahim, maka kata Nabi SAW, fatanmu amwaluhum, maka Allah akan berkahi mereka, yaitu dibanyakan hartanya, wa yaksuru adaduhum, dan Allah banyakkan jumlah mereka, idza tawasalu, selagi mereka terus menyambung silaturahim. Dan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarlah salam, wasilul arham, dan sambunglah silaturahim, wa at'imut ta'am, dan berbagilah makanan, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di waktu malam saat manusia tertidur, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Kemudian hadirin sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, di antara syiar lainnya di hari raya adalah menebar senyum dan kebaikan serta menebar dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda,
tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Allahu akbar. Senyummu kepada saudaramu itu dianggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Senyum merupakan ibadah yang tidak memerlukan banyak harta, tidak memerlukan banyak energi, tetapi ternyata senyum kita dinilai, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ibadah amal soleh, bahkan dianggap sebagai sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Apalagi senyum suami kepada istri, senyum istri kepada suami, senyum orang tua kepada anak, senyum anak kepada orang tua, maka tentu pahalanya lebih besar lagi. Dan dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi SAW bersabda, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Di hari raya ini maka lihatlah manfaat apa yang bisa kita berikan kepada orang lain, maka berikanlah. Karena kata Nabi SAW, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat. Wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Di hari raya ini lihatlah siapa orang yang bisa dibahagiakan hatinya, maka bahagiakanlah. Kata Nabi SAW, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Kemudian yang berikutnya, hadirin sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, khususnya bagi kita kaum laki-laki, terlebih lagi bagi kita para suami, hendaknya memperlakukan kaum wanita dengan sebaik mungkin. Senangkan dan gembirakan dan jadilah orang yang terbaik untuk kaum wanita, terlebih untuk istri kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, bahkan di penghujung hayatnya Nabi SAW mewasiatkan para lelaki dengan wasiat ini, istausu bin nisa'i khaira, wahai para lelaki perlakukanlah wanita dengan sebaik mungkin. Dan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW bersabda bahwa lelaki yang paling keren, lelaki yang paling hebat, kesejatian lelaki dilihat dari bagaimana baiknya dia kepada istrinya. Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik lelaki di antara kalian adalah dia yang paling baik kepada istrinya, bukan kepada temannya, bukan kepada tetangganya, tetapi terlebih dahulu yang disebut oleh Nabi SAW adalah kepada istrinya. Maka lihatlah masing-masing di antara kita para suami, sudah sebaik apa diri kita di mata istri kita. Dan kata Nabi, dan aku merupakan laki-laki yang memberikan teladan, yaitu aku adalah laki yang paling terbaik kepada istriku. Kemudian yang berikutnya, hadirin sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, dan juga kepada kaum wanita, kepada para istri, jadikanlah hari raya Idul Fitri ini sebagai momentum untuk menambah ketaatan kepada suami dan menjalin hubungan kesetiaan, mempererat lagi hubungan tali cinta dengan suami. Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi wanita, idza sholatil mar'atu khamsaha. Wanita apabila dia sholat 5 waktu, wa shamat syahroha, dia puasa bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, kemudian dia menjaga kehormatan dirinya, dia setia kepada suaminya, tidak selingkuh di belakang suaminya, tidak berkhianat di belakang suaminya, wa ata'at zaujaha, dan dia menunjukkan ketaatan kepada suaminya baik dalam suka maupun dalam keadaan tidak suka, dia tetap taat kepada suaminya. Maka kata Nabi SAW, ini adalah wanita yang solihah, ini adalah istri yang solihah, yang kelak nanti di akhirat dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah engkau wahai wanita solihah ke dalam surga, min ay abwabil jannah syiti, dari pintu surga mana saja yang kau kehendaki. Allahu Akbar. Ini merupakan keutamaan yang besar bagi wanita yang solihah, bagi istri yang solihah, yang setia kepada suami dan taat kepada suaminya. Kemudian syiar yang terakhir, hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari raya Idul Fitri hendaknya setiap kita menjaga lisan kita. Jangan sampai kita mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu, yang sejatinya kita tidak butuh kepada jawabannya. Yaitu adalah agar kita tidak intervensi, tidak ikut campur terhadap urusan pribadi orang lain. Karena setiap orang punya privasinya masing-masing yang harus dijaga. Hindari di hari raya ini pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan dan menyinggung hati orang lain. Jangan membuat mood orang lain di hari raya ini menjadi rusak. Seperti pertanyaan, kapan menikah? Pertanyaan, anaknya sudah berapa? Pertanyaan, pekerjaannya apa? Pertanyaan, rumahnya berapa? Mobilnya berapa? Dan seterusnya.
Hindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu, yang tidak penting, yang kalau ada jawabannya pun sebetulnya kita tidak membutuhkan jawaban itu. Maka hargai privasi orang lain. Hargai sesuatu yang berkaitan dengan urusan orang lain. Kata Nabi SAW, termasuk bagusnya Islam seseorang menghindarkan diri dari perkara-perkara yang tidak perlu. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islam seseorang, sempurnanya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak perlu. Tidak perlu kita bertanya sesuatu kepada orang lain tentang kapan nikahnya, pekerjaannya apa, berapa istrinya, berapa anaknya, dan seterusnya. Tidak perlu. Ini udah privasi dan urusan orang lain. Yang disunahkan di hari raya adalah ungkapkan selamat hari raya, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Kaum muslimin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini khatib menyampaikan bahwasanya di antara barometer suksesnya Ramadan seseorang adalah adanya konsisten dan keistiqomahan setelah Ramadan berlalu. Karena sejatinya Allah, Rabb yang kita ibadahi sepanjang Ramadan adalah Dia Allah Rabb yang seharusnya kita ibadahi terus menerus sampai datang kematian kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah engkau beribadah kepada Allah bukan ketika selesai Ramadan, tetapi sampai datang kematian kepadamu. Teruslah istiqomah konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang langsung yang hubungannya dengan Allah, kewajiban secara langsung antara hamba kepada Allah, maupun ibadah yang hubungannya adalah antara manusia dengan sesama manusia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah beribadah menyembah Allah sampai datang kematian kepadamu. Maka hadirin sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, siapa yang di bulan Ramadan dia rajin melaksanakan salat, apalagi salat berjamaah di masjid 5 waktu, kemudian dia salat malam, kemudian dia puasa, kemudian dia tilawah, sedekah dan lain sebagainya, lanjutkan ibadah-ibadah tersebut di luar Ramadan. Karena itu adalah merupakan barometer kesuksesan seseorang di sepanjang bulan Ramadan. Oleh karenanya para ulama menyebutkan kaedah bahwasanya al-hasanat jazaul hasanah, al-hasanatu ba'daha. Balasan suatu kebaikan adalah disusul dengan kebaikan berikutnya. Maka lihatlah setelah Ramadan, apakah kita masih melaksanakan sholat malam, apakah kita masih membaca Al-Quran, apakah kita masih bersedekah, apakah kita masih berpuasa, yaitu dengan puasa-puasa sunnah. Kalau ini masih kita kerjakan, maka ketahuilah dan bergembiralah bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat An-Nahl ayat 92 agar kita jangan sama seperti tukang jahit yang menjahit baju capek-capek dari benang, diurai-urai, kemudian jadi baju. Setelah jadi, kemudian baju itu diserai-beraikan lagi menjadi benang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa." Janganlah kalian menjadi seperti tukang jahit yang menjahit baju, setelah baju itu dipintal dengan bagus, dengan rapi, dengan kuat menjadi baju, lalu kemudian dia cerai-beraikan lagi menjadi benang yang terurai, wa'iyadzubillah. Maka ini menunjukkan orang yang gagal dan merugi. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita tutup hadirin sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya khatib mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum.
mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan tahun mendatang dan mengisinya dengan lebih baik lagi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zainhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.